Rahimakumullah. Kita masuk ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Man ihtada sapa sapane wong ihtada oleh pituduh sapa man. Fa innama mongko angin pestine yahtadi oleh pituduh sapa man li nafsihi kanggo awak dhewe man. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, yang mencari petunjuk, maka dia manfaat mencari petunjuknya itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ini hubungannya kalau ini kali masalah kitab catatan amal. Orang yang mencoba mencari, niki makanya sangat menarik Gusti Al-Quran. Ihtada ini bukan dia langsung mendapatkan petunjuk, tetapi ketika seseorang itu sudah berusaha untuk baik, berusaha untuk benar, maka dia sudah mendapatkan ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huda itu kalau dalam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, makna huda itu petunjuk itu adalah jalan yang tercepat untuk mencapai tujuan. Bahasa kasarannya kita jalan huda adalah jalan yang lurus, suratul mustaqim, jalan yang lurus. Orang awalnya bleyoro koyo opo, begitu dia sudah ingin untuk lurus, belum balik ke jalan yang lebar, yang lurus ini belum, dia masih ada di sebelah sini. Begitu dia sudah ada keinginan untuk balik ke jalan yang lurus, dia sudah mendapatkan ganjarannya. Tidak harus sampai, makanya banyak sekali riwayat-riwayat yang contoh misalnya ada orang yang sudah melakukan pembunuhan 99 kali, lalu suatu saat dia tanya kepada salah seorang rahib, pendeta orang Yahudi, kalau orang sekarang menyebutnya rabi. Begitu dia tanya, Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 kali, apakah saya masih punya hak, masih bisa untuk tobat? Kata pendetanya, sampean wis keterlaluan. Gak mungkin sampean diterima tobatnya ambek Gusti Allah. Kata pembunuh tersebut, wis tak blesno ae. 99 entekno 100 pateni sisan. Padha ae. Jangkepan tajak nguri. Setelah 100 dia tetap usaha untuk berusaha benar, mencoba untuk mencari orang yang kira-kira bisa menunjukkan jalan. Suatu saat ketemu sama seorang yang alim, bertanya, Ustadz, Syekh, saya ingin benar, saya bisa nggak tobat? Kata Syekh tersebut, bisa. Kata orang alim tersebut, bisa, asal kamu hijrah, pindah kampungmu. Saiki kampungnya nggone bajingan, dalam bahasa kasarannya tempat maksiat. Kamu harus pindah dari kampungmu menuju kampung yang lain yang kamu bisa merubah dirimu. Ini penting juga masalahnya hijrah. Gak cukup wong karep tok tanpa ada gerakan. Ini orang mau tobat, tapi kalau tobat tok cik gunggulane wong ngono-ngono iku, gunggulane orang gak bener, ya dia tidak akan bisa berubah. Maka salah satu solusinya hijrah.
Ini orang belum melaksanakan perbuatan baik sama sekali, baru mulai hijrah, belum sampai ke tempat yang baik, tengah-tengah mati, belum seumur hidupnya penuh dengan kejahatan, kemaksiatan, belum pernah melaksanakan perbuatan baik sama sekali, cuma ingin baik dan dimulai dengan gerakan hijrah pindah. Di tengah-tengah beliau diwafatkan sama Allah, pas tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah yang geger malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan. Iki jari malaikat azab, Gusti, iki uang wis kebangetan. 99 orang dibunuh, nggak tanggung-tanggung. Ini langsung mawon Gusti, mboten usah dihitung wis cakur. Kata malaikat rahmat, beda lagi Gusti. Iya, seluruh hidupnya munggo buku catatan hitam semua, ketetok. Satu buku isi ketetok, belum ada tulisan blas. Tapi Gusti, dia sudah ingin untuk berbuat baik, dia sudah ingin untuk bertobat. Maka agar adil, Allah bisa saja memberikan hak vetonya, wis lebokno terserah, itu hak prerogatif Allah. Tetapi Allah ingin memberikan pelajaran terhadap umat manusia. Maka dalam riwayat itu, hitunglah biar adil, hitung jarak mana antara yang kampung kejahatan sama kampung kebaikan. Setelah dihitung lah ya kau pas tengah-tengah persis. Malaikat geger mana? Akhirnya sudah ngadepi, posisi tubuhnya itu sedang ngadep kemana? Ternyata sedang ngadep pas di tengah jatuh, ngadepi ke arah kebaikan, kampung kebaikan. Maka masukkan ke dalam surga. Ini manitata wong sing golek pituduh baru berusaha untuk benar. Banyak sekali anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ayo selalu berusaha untuk mencari jalan terbaik, jalan sing lurus. Manusia itu akan susah untuk lurus nek gak diwiwiti dari sekarang. Ini lagi-lagi apapun itu, terus Ustaz Saidin wau, kembali kepada diri kita. Sampean berbuat baik yo kanggo awak sampean dhewe. Sampean ngaos ngaji seperti malam ini untuk panjenengan sendiri. Targetnya apa? Bukan pinter, bukan pinter. Nek wong ngaji terus pinter lah, sing goblok terus lah piye? Ngaji itu tidak, targetnya bukan pinter, bukan faham. Apa? Yo ngaji itu sendiri adalah target. Kenapa? Ridhone Gusti Allah, ridhone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kemarin di forum disampaikan sama Ustadz Hajar Aswad, sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ngambah dalan, berarti tidak no oma tenguk-tenguk nonton YouTube, beda. Ngambah berarti sudah pergi dari rumah. Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, sahalahullahu, Allah memudahkan jalan kepadanya, jalan menuju surga. Salaka,
salah itu ngambah. Sekarang gampang mencari ilmu, bisa nonton YouTube. Sklapo ngaji ado-ado. No omai lo aku iso nekakno Gus Bahar, nekakno ulama-ulama. Gak usah nang dindi. Mungkin kalau yang diambil targetnya paham, bisa jadi lebih paham nonton YouTube timbang datang ke pengajian. Mungkin kadang-kadang ke pengajian ngarepe musola yo atau ngaji kayak hikam, kadang-kadang ya tambah gak paham, tambah bingung. Tapi bukan targetnya, bukan paham. Kadang-kadang tambah puyeng nih ngaji hikam itu karena memang berat. Mboten usah jenengan, mboten usah sing ngrungokno, sing ngaji lho kadang-kadang bingung. Saking ruwete. Tapi lagi-lagi targetnya mboten paham. Maka penting salah kaporikon. Datang ke pengajian, datang ke masjid, misalnya depan rumah ada pengajian, walaupun nang omahe krungu, ngokno ambek leye-leye iso. Bisa. Faham, bisa jadi yang di rumah lebih paham timbang sing teko. Biasanya tiyang niku nek teko nang pengajian akeh ngantuke. Tapi nek leye-leye nang omah ambek dirungokno ambek turu-turu, pingine turu, gak turu-turu. Malah paham yang di rumah, tapi ganjarannya benten. Karena di sini salah katorikon. Orang sing ngambah dalan kados jenengan sedaya ini sahalahullahu. Allah mudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Tetapi waman lan sapane wong dola kesasar sapa man. Kalau ini sudah kesasar, niat tok, makanya orang yang berbuat baik niat tok sudah dapat ganjaran dari man ihtada. Tetapi kalau dola baru berbuat jahat baru dihitung. Nek niat tok masih belum. Waman lan sapane wong dola kesasar sapa man. Fa innama mongko angin pastine yadillu kesasar sapa man alaiha ing atase nafsihi. Ya kalau berbuat kesasar pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Wala tazirulan orang nanggung dosa waziratun sapa wong kang dosa wizra ukhra ing dosane wong liyane. Seseorang tidak nanggung dosa wong liyane. Kadang-kadang ada begini. Saya dulu sering dengerin ludruk-ludruk gitu loh, ludruk. Ini ono wong ape nyantet. Biasa itu kan dukung santet itu bilang gini, wallah alam bener atau enggak, kata ludruk itu gitu. Sampean sing nanggung dosane. Kata dukune, ya saya tanggung dosane. Ya kalau sampean tanggung dosane tak santetno. Dan gitu tukang santetnya gawe dosa ngono ta. Itu logika orang, berarti sing nanggung dosa sing nyuruh, sing nyantet gak dapat dosa. Ya enggak, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosanya orang lain. Ditanggung-tanggung dewe. Sampean berbuat jahat, yo ditanggung-tanggung dewe. Anak sampean yo gak melok nanggung. Tapi kadang oleh kecipratan. Begitu juga manitada, sampean sing angsal pituduh oleh ganjaran, ya awak sampean dewe. Tapi anak kita, orang tua kita, ya kadang kecipratan. Ini sering ada orang, ya punten, ungkapan dari tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Orang gak usah ndongakno wong mati.
Bukankah wala taziru waziratu wizra ukhra. Ada lagi iza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu wis dalil wis wapal. Jika mati anak ibnu Adam maka terputuslah amalnya. Harus dipahami sing terputus apanya? Amale. Wong mati iku gak iso ngamalno. Tapi nek ono wong dungakno apa gak? Ini gak masuk amal. Amale sapa? Amal sing dungakno. Kita contoh misalnya Abah Karim, ini contoh, atau yang kita saudara kita Cak Fani. Contoh Cak Fani itu spesial beliau. Cak Fani itu saya yakin kalau diterangno gak paham, tapi ngewaji terus, masih gak paham. Itu super. Jenengan yang pernah kenal Cak Fani, saya dulu sempat ngapunten ada yang bilang Cak Fani itu 70, tak pikir umurnya 70. Ternyata bukan. Kemampuan daya tangkapnya itu cuma 70. Sempat saya posting di Facebook itu umurnya 70, ada yang komplain. Bukan, tadi itu umurnya baru sekian, belum sama Abah Qasim itu loh, Tasik Sekuan Abah Qasim. Ternyata bukan umurnya. Tapi urusan ngaji, Masya Allah, urusan ngaji. Dan lagi-lagi yang ditarget bukan fahami ngaji ini itu, insya Allah Allah ridho sama Cak Fani. Nah, Cak Fani ini contoh, beliau nggak paham ganjarannya yuk kanggo Cak Fani, tapi ada yang namanya barokah. Barokah itu namanya ziyadatul khair, tambahi kebaikan. Akhirnya anak oleh barokah bapaknya. Begitu juga masalah tadi ingkoto amalu amali. Contoh ngapunten, lagi-lagi kita sebutkan karena saudara kita sendiri, Cak Fani. Cak Fani amali terputus, wis nang alam kubur, mos oji iso nang masjid. Itu sudah terputus. Tapi anake karena dapat barokah Cak Fani ndongakno terus. Tonggone mergo Cak Fani iku apik kita. Teman-temannya karena Cak Fani sregep koyo ngono ben mau pengajian dikirimi Fatihah didongakno. Apakah enggak dihitung ngambil Gusti Allah donga gitu? Yang terputus amalnya, bukan ganjarannya. Ini yang kadang-kadang orang ngowotot gak usah ditengok mati ya mbak, jangan mati. Yang terputus itu ngapunten amalnya. Makanya ilah salasin ada 3 perkara. Sodako jariyah. Sodako jariyah itu apa? Ya amalnya. Amal seseorang yang orangnya mati tapi sodakoi masih ada. Ilmu jenengan Pak Guru Jayus ngajari muridé, walaupun ngapunten sing ngajari sampun kepundhut tapi ilmune tasih ada, oleh ganjaran terus. Waladun sholihun yad'ulah, anak soleh, orang yang wong tuane wis sedo tapi anake sik ana sing ndonga tasih ada, itu minimal. Lah nek tanggane ndongakno, wong doa itu nyampe. Contoh kenapa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi sambut setan apa mboten? Tapi opo kita tetap dikengken maca sholawat. Sholawat itu ndongakno Kanjeng Nabi. Kita itu disuruh ndongakno Kanjeng Nabi. Padahal Nabi sampun sedo. Itu salah satu dalil paling gampang. Dalil yang paling gampang
doa kita insya Allah nyampe. Kalau nggak nyampe, Nabi tidak akan memerintahkan kita baca sholawat. Paling gampang, gak usah muter-muter golek dalil sing ruwet-ruwet. Kita lho dikongkon maca sholawat. Di samping itu tadi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa orang lain, tetapi ada yang namanya dosa paralel. Ngertos dosa paralel? Orang yang berbuat mansanna sunnatan sayyi'atan, orang yang berbuat jahat, kejelekan dan ditiru orang lain, maka dosa orang yang niru itu paralel kepada orang yang pertama. Jadi angsal tetep, angsal kiriman dosa. Begitu juga dengan orang yang ngawali perbuatan baik. Ten kampung jenengan boten wonten tahlilan, boten wonten pengajian, sampean ngadakno pengajian nang omah sampean. Maka setiap kali ada orang ngaji datang ke rumah jenengan, manggil Ustaz siapa, setiap kali ada orang ngaji, ini Ustaz Zaidin, oleh ganjaran paralel ini. Enak Ustaz Zaidin. Masih yo Ustaz Zaidin gini nih, asal ganjaran 1, ganjaran iki ambene. Terus oleh ganjaran paralel wong 30 tiap hari. Kurangnya apa? Ini namanya ganjaran paralel. Begitu juga ono dosa paralel. Ngadakno mabuk-mabukan nang omahe. Sopo ae sing melok teko, masih yo sing ngadakno iku gak melok ngombe, tetep oleh dosa sakake sing teko. Memang tidak menanggung dosa. Dosane sing ngombe tidak ditanggung. Tetap dosanya yang minum dapat dosanya yang minum, tetapi sing nang kene melok dosa paralel. Makanya bahasanya bukan bahasa nanggung dosa, ini dosa paralel. Makanya alangkah baiknya jika kita berbuat sana sunnatan hasanatan sebanyak mungkin. Apapun itu, paling simpel. Kita nggak iso ngaji, nggak iso nekakno pengajian, gak iso kita mulai ngapunten, paling simpel. Di kampung biasa kampung kotor, kita mulai nyapu nang ngarepe omah, bersih nang ngarepe omah, sehingga kok tonggo kanan kiri melok niru sampai oleh ganjaran. Sebuah usaha yang simpel, sing gampang, tapi jika banyak itu perbuatan baik, karena an-nadhafatu minal iman. Sampai resik-resik itu bagian dari iman, maka tonggo melok niru sampai asal ganjaran. Semakin banyak yang niru tetap tambah akeh. Ini namanya ganjaran paralel. Tidak mendapatkan dosa dari orang lain, tetapi ini yang harus kita kembangkan. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun iku mu'adzibina nyiksa hatta nab'atsa, sehingga ngutus sapa ingsun rasulan ing utusan. Ini sama setiap kali Allah menggunakan kalimat ana, aku, itu hanya fa'budni, sembahlah aku. Tetapi ketika berurusan dengan menyiksa, itu berarti Allah di sini menggunakan kalimat jama. Sing nyiksa Gusti Allah, tetapi melalui proses, melalui perantara. Akhirnya sing nyiksa bukan Gusti Allah secara langsung, melalui malaikat. Makanya menggunakan kalimat jama, tidak menggunakan kalimat saya langsung, tetapi menggunakan kalimat jama. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus
seorang rasul. Artinya dan pewaris rasul adalah ulama. Al ulama warasatul anbiya. Saat ini sapa wong sing gak pernah krungu ana Islam, sampai bahkan ke Amerika sing katakanlah darul tempat yang gone wong kafir tetap masih dengar tentang Islam. Maka mereka gak mungkin, gak bisa ada alasan oh gak ada ustadz di tempat saya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Dan semua orang hampir saat ini mendengarkan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai media, apapun itu. Sampai misalnya ada orang nggak tahu TV, nggak ngerti apa-apa, baru lahir ke Tarsan, baru lahir di tengah hutan, tidak kenal ustadz, tidak kenal siapa-siapa, apakah dia nantinya tidak akan disiksa? Tetap dipertanyakan yang namanya nikmat akal. Karena akal itu dalam sebuah riwayat, akal itu adalah nabi, otak kita. Contoh paling simpel, sampean tidur di sini, tidur, tangi-tangi ono tumpeng, apa yang langsung terbesit dalam pikiran sampean? Pasti sebelum makan pasti sopo sing ngirim ae. Mosok sampean langsung ono panganan langsung sampean pangan? Iya nek karacun. Iya nek kabarangan. Pasti yang dipikir tolak sopo sing ngirim. Manusia yang secara normal akan menggunakan akalnya pasti. Gitu loh. Sebelum kita makan baru ditolak kok tidak ada, ya kita makan. Besok bangun ono maneh, pasti tambah mikir penasaran iki sopo iki. Dan gondoruwo. Pasti akan muncul rasa penasaran itu pasti. Manusia juga begitu. Harusnya akal itu bergerak. Ketika kita diberikan nikmat, diberikan sedemikian anugerah dari Allah, pastinya harusnya akalnya berpikir, lagi sopo? Lah ngono kan, minimal siapa yang menciptakan alam sedemikian luas? Siapa yang menciptakan saya? Masa aku ujug-ujug ono gara-gara ada hujan terus jadi bayi? Kan semua melalui proses. Melalui siapa? Pasti akan muncul penasaran. Wong gak usah anu, bayi anak kok gak ono wong tuane, pasti masih bertanya sapa wong tuaku. Harusnya secara akal dia akan bertanya, siapa yang menciptakan saya? Dan sampai sekarang tidak ada yang mengaku menciptakan alam ini dengan dalil, dengan bukti-bukti yang konkret kecuali Allah. Tidak ada. Ada Tuhan yang dituhankan, tetapi tidak pernah ngaku dia yang menciptakan. Misalnya siapa gitu. Contoh misalnya dulu kita nggak menyebut Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Dia dituhankan sama orang Yahudi. Tetapi Nabi Uzair tidak pernah mengaku pernah menciptakan alam semesta ini. Tidak. Yang pernah mengaku dan satu-satunya yang mengaku menciptakan alam dengan seisinya beserta bukti-bukti yang konkret hanya satu, yaitu Allah. Walaupun nanti di kitab orang Yahudi kadang-kadang Allah menggunakan nama karena bahasanya Ibrani tidak menggunakan kalimat Allah tetapi Yahweh.
di kalimat bahasa Suryania Allah menjadi Ella atau Eli. Kalau di kitab-kitab Injil itu kalau orang sini menyebutnya Allah, Ella, Eli itu bahasa, tetapi dialah Allah. Bahasa macam-macam tetap dalam kitab Taurat, Injil, dan itu diakui oleh Al-Quran. Dalam kitab Taurat asal Allahnya, asal Yahweh-nya yang tidak diakui adalah mereka-mereka yang tidak ikut campur menciptakan dunia, tidak ikut campur menciptakan alam semesta, tapi dituhankan. Inilah baru yang dinamakan syirik, musyrik. Aduh ijan ini pun jangan tertanggung-tanggung. Yang penting salah katorikon, yang penting ngaos. Insyaallah mugi-mugi Gusti Allah ridho dumateng kita semua alamin. Mbok menawi wonten pertanyaan monggo saking kula cakapaken akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jam 11 kurang 10 menit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, untuk keterangan yang telah disampaikan sama Ustaz Arifin tadi, barangkali ada yang mau bertanya, mumpung masih sore, kita ambil sejarah 2 poin ya tentang itu semuanya, termasuk saudara kita Pak Sulwuto dengan Cak Pani ya. Makanya power pertama yang kita susun jadi itu iman agung nih gitu ya. Kita benar-benar kita perbarui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau iman itu sudah kuat, ya mungkin dia tidak paham. Ya posisi iman yang Cak Pani kan nggak paham. Tapi istiqomahnya ya, bagaimanapun dia berangkat, paham dan tidak dia mendengarkan. Maka hal ini sangat bisa kita rasakan dengan bukti yang nyata ya, dengan bukti yang nyata ketika meninggalnya beliau Bapak Samsul Wuto ya. Ini yang nyolati, yang takziah, yang ngaji, ini bisa disaksikan dengan mata yang telanjang ini, meskipun gak diteropong dengan mata batin ya. Dan sangat terasa sekali begitu saudara kita 2 yang meninggal, khususnya Cak Pani yang kemarin. Saya aja belum ada apa-apanya, karena hawanya itu subhanallah. Ya baru 2 itu teman-teman saudara kita yang mungkin ya ini kan buat tauladan kita semuanya, yang mungkin beliaunya apa yang telah disampaikan sama Ustaz Arifin ya, artinya diterangkan ya nopo ya wes ya seperti itu kan. Tapi Allah tidak melihat dan bukan targetnya sama kata Ustaz Arifin, tapi yang dinilai oleh Allah adalah mereka kesungguh-sungguhannya untuk istiqomah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah sesuai banyolan kula jenengan, banyolan Cak Mardi, Cak Pani meneh-meneh aku nang nggone akhirat ya aku cemplung tulung ngono. Banyolan iki awake dhewe. Lah bisa juga itu ya, bisa juga terjadi. Inilah sebuah perjalanan contoh teman-teman kita yang sudah mendahului kita, termasuk beliaunya. Semoga saja teman-teman kita yang lain, termasuk Pak Kodim, Pak Mus ya, pejuang-pejuang ya, yang ikut serta ngerame-ngerame nongguyubi sekaligus memberikan sebuah ide dan lain sebagainya untuk lahirnya, terciptanya Sifaul Qulub. Saya yakin Ustaz, bahkan ya lebih daripada itu semuanya, saat ini mereka mendapatkan tetesannya.
Artinya pasti mereka saat ini di alam kuburnya mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan apa itu ya, tanaman yang mereka tanam. Kita fatihai, semoga teman-teman pejuang kita yang ikut serta memberikan sebuah ucapan ataupun tenaga ataupun hartanya untuk tempat majelis zikir ini, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal kebaikannya. Al-Fatihah.